Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang selalu menyertai dan punya rencana yang indah buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami melewati semuanya. Kami terima kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 15-16. Tertulis demikian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu yang sedang hamil tua dan menunggu saat melahirkan, merasakan kecemasan di salah satu ruangan rumah sakit. Dalam keadaan sendirian di malam hari, pikirannya dipenuhi dengan ketakutan. Tapi di satu titik, ia merasa diingatkan oleh Roh Kudus akan kehadiran Tuhan Yesus yang ada bersama dengannya dalam ruangan itu. Hal itu membuatnya tenang dan damai. Perasaan takut dan cemasnya pun hilang, digantikan dengan iman dan pengharapan dalam Tuhan. Tidak lama kemudian, ia melahirkan bayinya dengan sehat dan selamat. Kadangkala saudara kita merasa sepertinya Tuhan tidak ada. Kita merasa sendirian, merasa ditinggalkan. Tapi sebenarnya Tuhan itu ada. Dia Immanuel. Dan meskipun terkadang kita tidak dapat merasakan hadiratnya, Tuhan tetap ada. Tuhan hadir bersama dengan kita. Hati dan pikiran kita hendaknya jangan fokus pada masalah yang ada, tapi fokuskan kepada Tuhan agar kita sungguh menyadari akan hadiratnya. Dalam Lukas 24 ayat 15-16 ini tertulis, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat ini menyatakan tentang suatu momen di mana ada dua orang murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Peristiwa ini terjadi setelah kematian dan setelah kebangkitan Kristus terjadi. Dua orang murid ini sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan berduka, tapi sekaligus juga mereka kaget karena mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap, mereka ngobrol tentang apa yang sedang terjadi. Dan di saat itulah Tuhan Yesus mendekati mereka, berjalan bersama dengan mereka, bahkan ngobrol dengan mereka, tapi mereka tidak dapat mengenali Dia. Nanti setelah Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, ketika mereka sudah sampai di rumah, baru mereka menyadari akan pribadi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Seringkali saudara, masalah, persoalan, pergumulan membuat kita tidak dapat merasakan hadirat Tuhan. Kita tidak mengenali akan kehadirannya di hidup kita. Padahal Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Cuma masalahnya, hati dan pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Kita terlalu melihat masalah yang kelihatannya begitu besar, sehingga iman kita menjadi kecil, dan kita tidak dapat merasakan, tidak dapat menyadari, tidak dapat mengerti akan hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk berfokus kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, persoalan yang kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita.
Tuhan mengasihi, Tuhan peduli. Tuhan mau menolong dan menghibur saudara dan saya. Dalam kesedihan, dalam kedukaan, dalam penderitaan, dalam pergumulan yang kita alami, Tuhan hadir. Seperti halnya Tuhan hadir dan menguatkan hati dua orang murid-Nya ini, begitu juga Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Kita adalah murid-murid-Nya dalam masa ini. Dan Tuhan mau menguatkan kita. Tuhan mau meneguhkan hati kita. Mari buka mata rohani kita, saudara. Arahkan mata rohani kita bukan pada masalah, tapi kepada Tuhan dan firman-Nya. Supaya segala penghalang yang membuat kita tidak dapat melihat-Nya, yang membuat kita tidak dapat merasakan hadirat-Nya, tersingkirkan dari hidup kita. Dan tidak ada yang dapat menghalangi untuk kita merasakan dan mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Immanuel bersama dengan kita dimanapun kita berada. Sadarilah kehadiran-Nya dan jadilah kuat dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari akan hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau selalu ada. Engkau Immanuel bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu di dalam kami. Dan itulah Engkau Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami secara pribadi. Tolong kami Tuhan agar mata rohani kami senantiasa tertuju kepadamu. Bukan pada masalah persoalan yang ada yang kami hadapi, tapi senantiasa terfokus kepadamu ya Tuhan, yang bersama-sama dengan kami dan yang memimpin kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kuatkanlah kami selalu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan dalam sepanjang tidur kami malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Tangan-Mu ya Tuhan yang berkuasa menjamah setiap kami. Memulihkan, menyembuhkan, memberikan kemenangan. Kuasa-Mu juga yang menolong kami, sehingga kami dapat mengatasi setiap pergumulan dan persoalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan atas kami semua gereja-Mu. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.